sudah mulai direkam. Mata kuliah kita ini mata kuliah apa ya? Studi Al-Qur'an dalam apa dan kitab suci agama-agama. Ya. Sebetulnya tema ini lebih banyak ke dalam apa yang disebut dengan studi agama-agama ya. Karena ini core dari Fakultas Usuluddin juga gitu ya. Jadi Al-Qur'an sebagai kitab suci itu kita langsung aja ya, nggak usah kenalan toh. Wis kenal semua ya. Ya, itu. Kitab suci agama Islam atau Samawi yang terakhir juga menyinggung tentang berbagai persoalan kehidupan umat manusia dan umat beragama. Ya. Dan juga bersinggungan juga dengan teologi yang berkembang. Misalnya begini ya, jadi doktrin konsep ada hitam-hitamnya Mas ini. Apa istilahnya yang konsep keselamatan ya. Dan agama lain juga memiliki konsep-konsep tersebut ya. Bagaimana yang disebut keselamatan itu. Keselamatan ya, atau Islam itu kan bagaimana sosok yang ya, inna hadainahus sabila imma syakira wa imma kafura misalnya begitu ya. Ada istilah kafir, Islam ya. Bagaimana konsep-konsep tersebut dalam kitab suci yang lain. Apakah Islam punya konsep di kitab-kitab suci lain juga punya konsep seperti itu ya. Selanjutnya adalah bagaimana apakah Islam itu Mas langsung di halaman sesudahnya ini ya. Materi-materinya yang lanjut yang ini aja, ini dibesarkan timeline perkuliahan. yang tema-tema yang paling bawah sendiri Mas, itu contoh sudah saya cari di jurnal-jurnal banyak itu ya. Jadi persepsi Tuhan Allah antara Islam dan Kristen sering menimbulkan persoalan. Mahasiswa saya di S3 sekarang ada mahasiswa saya S3 itu halo, dengar nggak Mas? Halo, dengar? Dengar Pak. Dengar Pak. Oke ya. Kok rame ya? Misalnya konsep antara Tuhan, antara Islam dan Kristen, Allah itu bagaimana? Nanti cari cari ini kan masih umum ya, cari tulisan-tulisan yang menarik tentang itu dan apa yang misalnya apa ya antara Islam Kristen yang paling banyak ya. Itu kan kayak beda ya antara Trinitas dan kita ya, innama ilahukum ilahu wahid itu ya. Ya. Nah, di Kristen beda lagi. Bagaimana pemahaman kayak gitu. Mahasiswa saya S3 tadi saya jelaskan itu akan penelitian orang Amerika, penelitian perspektif Nabi Isa di kalangan masyarakat Indonesia itu kayak apa. Pengennya itu. Jadi kemudian wahyu lanjutannya ya tema-temanya yang bisa Anda ini ya
Jadi mata kuliah kita studi Al-Quran, studi kitab-kitab, Anda bisa membandingkan kitab-kitab Al-Quran dengan kitab-kitab yang ada di agama Samawi sebelumnya ya. Tapi kebanyakan yang mudah aksesnya itu adalah dengan Kristen. Dan saya lihat banyak kajian yang ada di jurnal di PTKIN itu mereka tugasnya mata kuliah ini sering diupload di situ. Kemana? Ya ke jurnal. Bisa jurnal Al-Quran, bisa jurnal religious studies ya. Studi-studi agama itu bisa. Dan banyak sekali yang kedua jurnal itu yang sudah Sinta 2 sekarang itu. Terus wahyu antara Islam, wahyu Al-Quran dengan disebut Injil itu kayak apa ya? Itu. Konsep keselamatan. Wah, tadi sudah saya ungkapkan di atas. Yang selamat itu kayak apa? Kemudian selanjutnya adalah isu-isu tentang moral. Oh, dalam Islam juga tidak hanya berdekatan dengan teologi tadi, tapi juga tentang moral. Misalnya bagaimana seks, misalnya bagaimana dengan perilaku kaum dulu yang menyimpang. Ya, bisa Anda lihat itu tema-tema yang cukup banyak tentang hal ini. Oke ya. Kemudian skriptural polemik. Ayat-ayat polemik dalam Al-Quran dengan agama lain. Oh, banyak sekali nih polemiknya ya. Ya tadi itu antara oke, biarin itu aja Mas tema-tema ini. Kemudian Nabi Ibrahim, millah Ibrahimah. Jadi Nabi Ibrahim itu nabi yang punya banyak agama, bapak monoteisme, bagaimana pemahaman dengan agama lain. Kemudian kaitannya juga dengan pluralisme, radikalisme, tadi itu kemudian gender issues ya. Kemudian isu-isu tentang terjemahan Al-Qur'an, kitab suci ya, kemarin rame ya. Yang paham tentang terjemah kitab Injil di Minangkabau, rame itu ya kemarin ya. Kemudian isu-isu minoritas dan mayoritas. Oke, Mas, itu lanjut ke buku-buku tadi, Mas. Buku-bukunya coba yang bisa diakses. Yang atasnya. Ke atas. Yang daftar pustaka. Ada referensi ini. Ini sudah saya cari lewat jurnal-jurnal internasional, lewat macam-macam ya. Dan salah satunya adalah di World Cup, katalog dunia. Ini ada Islam and the Faith of Other. Ini Islam dan kepercayaan yang lain. Nah, pertanyaannya tadi tentang salvation, keselamatan ya.
Suara Pak Fatih hilang ya. Ya, sorry. Sinyal mungkin ya. Tadi pakai itu ya. Tolong itu dibaca ya. Anda baca. Soalnya agak rumit dulu sekarang itu karena tulisannya banyak yang primer dari barat semua ini ya. Ya. Itu semuanya itu bagaimana kemudian lanjutnya Islam and the faith. Makanya bagi-bagi ya Mas Hamdan ya. Ini banyak ya tentang ada artikel itu sebetulnya artikel Salvation Question itu Muhammad Hasan Khalil ya. Tapi kemudian sudah banyak yang mengkritisi tentang itu. Ya. Itu ada di Journal of Near Eastern ya, kemudian Journal of Shia, Islamic Journal Shia. Wah, kamu biar tahu ya. Islamic Studies ini jurnal Scopus semua nih dicek ya. Kemudian Muslim Modernist. No salvation outside Islam. Tidak ada keselamatan ya bagi selain Islam. Ini kan perdebatannya kita apakah yang selamat itu orang Islam atau bukan. Yang lain bagaimana? Mereka kan juga beragama ya, memiliki tentang keyakinannya masing-masing kayak gitu ya. Kemudian bahkan ini ada tulisan di jurnal juga Hidayati Mega ada I love Yesus because Jesus is Muslim. Ini juga perdebatan tadi Isa itu Isa ya tapi Muslim ya. Tapi Isanya misalnya Isanya orang-orang Nasrani Isa apakah Isa Al-Masih putra Maryam atau siapa gitu. Ya, itu. Yang kan sudah dituhankan itu ya misalnya itu apakah Mas Hamdan. Sampingnya Mas, samping. Jadi Anda coba buka jurnal Islam and Christian Muslim Relation. Ini jurnal Q1 di Amerika itu ya. Nah, lanjut. Ini ada juga kok terpecah. Sampingnya Mas, halaman bawahnya Mas. Jadi itu Anda buka-buka itu, saya nggak bawa apa. Nguyen, nah Nguyen itu kayak orang book review ya. Between Heaven and Hell, Islam Salvation ini dan sebagainya ini. Book review ya ini. Ini salah satu contohnya. Yang lain nanti bisa saya carikan karena buat silap ini berjam-jam dapatnya hanya begini ini. Ya. Jadi tema-tema silakan dimanfaatkan mencari dikaji orang. Kalau jadi mulai itu Anda bisa menulis ini. Misalnya konsep Allah adalah Tuhan, Islam, Kristen bagaimana, konsep wahyu, konsep keselamatan, moral isu. Ini satu judul itu bisa dibuat dua tema artikel yang spesifik ya. Ini kan masih very common ya. Pluralisme agama dan sebagainya gitu ya. Itu. Jadi mata kuliah kita itu Al-Qur'an ya, objek formalnya, objek materinya adalah tema-tema religious studies yang bersinggungan dengan agama-agama lain selain Islam gitu. Intinya itu. Jadi kita ya harus ada perbandingannya gitu loh ya.
Kalau mau melihat juga bisa dikembangkan selain kitab di Kristen yang banyak mengkaji, bisa di agama Yahudi ya, agama Yahudi atau agama lain yang membandingkan apa. Anda juga bisa misalnya sebagai kalau Anda ingin bagus itu, kalau nggak paham buku aslinya bisa aja memahami ini tadi banyak yang berbicara tentang tentang misalnya keselamatan atau yang lainnya tadi itu Anda bisa lihat yang tulisan orang sekunder ya sama halnya ketika kita belajar tentang orientalis misalnya John Wonsbrough itu ya. Kalau kita nggak paham banyak bahasa-bahasa yang dari Ibrani atau bahasanya susah itu, maka kita bisa membaca kitab tulisan orang lain ya tentang yang berbicara tentang John Wonsbrough itu lebih mudah itu ya. Anda bisa telusuri, saya ingin Milah Ibrahim itu sudah ada yang menulis, Pak Waryono itu disertasinya tentang Milah Ibrahim. Cari celah-celah apa yang bisa dikembangkan ya, dikembangkan menjadi sebuah yang namanya tulisan itu. Jadi biar menarik ya itu. Oke, ada pertanyaan? Halo. Tanya, Pak. Pak. Bisa dengar suara saya? Halo. Bisa, Pak. Bisa, Pak. Hal-hal lain terkait kita, saya pinginnya tugasnya harus terencana. Sebetulnya kalau Anda mengikuti metode saya, Anda itu 30 hari selesai. Hanya menulis 1 paragraf per harinya, ya. Itu. Jadi Anda yang penting sekarang Anda di Zotero Anda itu Anda kumpulkan raw materialnya itu. Jurnal-jurnalnya itu yang apa dimasukkan semua. Lalu kemudian memulai menulis yang disebut dengan problem akademiknya dulu, ya. Problem akademiknya ya. Kayak apa itu problem akademik? Apa? Kok nggak kelihatan semua ini wajah-wajahnya? Pada Mas Tur. Ya. Itu. Nanti hari ini misalnya Anda mencari literaturnya apa dulu. Anda tentukan tema, literaturnya apa dulu, kemudian baru menulis tentang problem akademiknya kayak apa. Ya. Misalnya tentang apa? Tadi konsep wahyu itu, apakah wahyu itu sebagai sesuatu ya ini. Kalau Anda ingin pinter, ikuti Facebooknya Mun Imsiri. Nah, paham Mun Imsiri? Mun Imsiri itu dosen tentang kayak gini nih, tentang studi agama-agama di Notre Dame University. Jadi Anda tema-tema isu beliau ketika kuliah silakan Anda cari ya. Di Mun Imsiri ya, orang Madura itu temannya Aulani Am itu ya. Ya. Ya itu. Jadi atau Anda bisa melihatlah macam-macam tema-tema tentang pluralisme agama itu kalau dilihat di TOAC atau di Garuda Ristek itu banyak sekali. Anda bingung nanti. Jika Anda kurang spesifik, makanya pluralisme agama itu apa?
Misalnya Anda bisa memfokuskan ya pluralisme agama itu kayak apa di Quran dan dibandingkan. Kalau belum ada yang bandingkan, silakan. Anda kalau bisa lihat jurnal-jurnal teologi orang-orang Kristen itu loh, atau orang-orang Buddha, baca dulu. Kalau Anda nggak kenal yang mau Anda bandingkan, nanti nggak bisa itu. Anda nanti cenderung truth claim ya. Jangan Anda itu menggunakan pendekatan keagamaan Anda, keyakinan Anda, truth claim, tapi metodologis yang benar ya. Dengan metodologi yang benar Anda bisa mengkaji dengan baik secara metodologis. Ya. Misalnya sumbernya harus jelas ya, harus imbang. Anda harus membahasnya imbang. Jadi membahas tentang perbandingan Islam, Kristen, tapi ya dikutip Al-Quran, toh, yang Injil nggak ada. Ini nggak imbang ya. Nggak imbang sama sekali antara satu dengan yang lainnya. Jadi kalau mau baik tulisannya adalah harus seimbang. Kecuali Anda nulis sendiri Al-Quran toh. Pluralisme dalam perspektif Al-Quran. Nggak apa-apa nggak ngutip kitab Injil itu ya. Misalnya isu-isu terjemah Injil ya, penerjemahan ya. Anda ya, penerjemahan Alkitab suci ya. Problematika penerjemahan kitab suci, Al-Quran dan Injil, studi komparatif kayak apa ya. Misalnya Anda di Al-Quran di Indonesia yang dikembangkan Kemenak ini kan sekarang cenderung kepada penerjemahan bahasa daerah itu ya. Ketika Al-Quran diterjemahkan ke Sasak, bahasa Papua misalnya, kayak apa gitu ya. Intinya kan bahwa terjemah itu untuk kepentingan masyarakat. Tapi ada juga kepentingan tertentu sehingga ada pelarangan ya. Sesuai dengan kemarin Injil itu ya, pelarangan oleh agar tidak diupload di website. Nah, itu kayak gitu. Jadi Anda harus seimbang antara tadi sumber Al-Quran dengan sumber lain yang Anda kaji. Seperti misalnya kalau Bible ya Injil ya silakan itu ya. Harus mengutip di dalamnya. Kedua kalau agama Yahudi harus dari agama Yahudi kitab sucinya itu. Itu ya. Atau itu begitu caranya ya. Mulai sekarang tema-temanya itu yang ada di situ ya. Nanti kita pandu menulisnya. Yang pertama biasanya pertanyaan itu what ya, apa jati dirinya. Yang dimaksud wahyu dalam Islam itu apa? Kristen itu apa? Anda harus bisa menjelaskan. Ya. Misalnya kalau mau spesifikkan wahyu dalam misalnya kalau tadi wahyu itu bisa Anda kalau Kristen itu kayak apa itu ya. Gitu ya, Al-Quran seperti apa itu harus dijelaskan. Kemudian kedua, mengapa? Ya, mengapa misalnya wahyu antara Islam dan Kristen itu di dalam kehidupan keseharian berbeda misalnya kayak gitu. Atau kalau wahyu kan terlalu luas ya, itu konsep ilmu Al-Quran ya, ilmu keinjilan itu ya. Nah, Anda bisa kan satu kunci saja, misalnya turunnya wahyu. Nah, konsep turunnya wahyu dalam perspektif Islam dan Kristen studi atas Al-Quran dan Bible misalnya kayak gitu. Itu juga bisa menarik ya gitu. Jadi proses turun, tidak semua hal dibahas karena jurnal atau artikel itu
Yang penting satu tema dan menarik. Menarik untuk dikaji secara mendalam. Dan memiliki efek yang luar biasa di global itu. Tadi misalnya turunnya Al-Quran. Kita jelas bahwa turunnya Al-Quran itu kan banyak teori ya. Di Kristen kayak apa teorinya? Ya. Terus kemudian kalau Anda mau terjemah Al-Quran, antara terjemah daerah, misalnya antara Al-Quran dan Kristen ya, itu juga bisa itu membandingkan. Bagaimana terjemahan daerah tertentu dengan daerah tertentu yang Kristen, Injil tadi itu. Ya, kemudian ya moral isu juga banyak ya, moral itu ya. Bagaimana menjaga muruah itu moral-moral apa ya. Di dalam Al-Qur'an maupun di Injil itu ya. Itu jadi Anda setelah what, why, kemudian Anda cantumkan word transformation. Bagaimana yang perkembangan konsep tersebut di kalangan misalnya transformasi pemahamannya di kalangan ilmuwan kontemporer misalnya, pembahasan itu. Oke, itu Anda 3 pertanyaan kemudian dijawab hanya 3 paragraf berpertanyaan, jadi hanya 9. 9 pun tidak banyak, terus baru Anda kembali ke bab 1 ya. Setelah tadi problem akademik punya, kembali ke bab 1 menjadi jelaskan apa yang menarik shocking gitu ya. Ya, shocking ya. Shocking itu ya nah, kasih apa yang shocking, kasih pendapat, baik data ya maupun yang lainnya. Misalnya aborsi ya, moral isu kan aborsi ya. Bagaimana persoalan aborsi dalam Islam dan Kristen misalnya itu bisa Anda kaji. Anda di shockingnya aborsi merupakan bagian yang tidak terhindarkan dalam kehidupan sosial budaya masyarakat modern misalnya gitu ya. Hal tersebut terlihat bahwa semakin dari tahun ke tahun pelaku aborsi semakin banyak ya, misalnya kasih data. Hal tersebut tidak saja dilakukan mereka yang dalam kehidupan dalam kehamilan yang tidak diinginkan, yang belum menikah, melainkan juga mereka yang dalam hubungan resmi menikah gitu. Kayak gitu tunjukkan data-datanya. Dari data sekarang kita tercengang. Bagaimana sih aborsi itu dalam agama? Itu kan pertanyaannya kan gitu. Abortion ya. Bagaimana aborsi itu dalam Islam dan Kristen. Dan perilakunya kan banyak itu. Orang Islam paling banyak, orang Kristen paling banyak. Artinya, memang pelaku agama ya itu. Ya. Atau tema-tema lain itu pernikahan antar agama dalam perspektif Quran dan Injil misalnya. Kayak gitu itu bisa. Tema-temanya banyak itu ya. Tinggal Anda bagaimana meramunya. Mencari hal-hal yang shocking itu ya. Kemudian cari, klasifikasikan apa yang disebut tadi, jurnal yang sudah membahas itu, sehingga nanti Anda bisa menutupi hal-hal yang tidak tidak ada di dalam tulisan-tulisan sebelumnya. Itu ya. Jadi itu ya. Kalau bisa, seandainya Anda juga harus baca-baca. Nggak usahlah mimpi misalnya jurnal internasional Q1, Q2, Q3, walaupun di Indonesia sudah banyak ya. Anda bisa cari yang Q4, yang jauh-jauh itu ya. Bisa di Turki, cari yang Q4. Ya, atau di Polandia, atau di mana. Yang penting Aunscope-nya. Skopnya ya, aim skopnya ya, harus Anda mengacu pada religius ya,
Cari jurnal religius. Anda cek Simago ya. Simago ranking, cari Q 4 dan tema religious studies. Nanti akan menemukan itu. Ya. Semakin Anda jurnal yang Anda cari jurnal yang bebas ya, tanpa charger aja ya. Banyak jurnal-jurnal. Kawan saya beberapa, kamu kok nulis banyak orang? Saya tanya, bayarnya berapa? Hampir $1.000 Pak. Bayangkan. 15 juta kamu gimana? Mas, tak kawin-kawin lah dipakai untuk jurnal itu ya. Itu ya. Jadi itu kalau bisa itu ya. Satu nasional, satu internasional. Biar punya grade ya. Biar punya semangat Anda nulis. Ya, untuk native speaker nanti saya carikan lah. Saya punya ada mahasiswa dan sebagainya ya. Nanti biar Anda semua sebagai mahasiswa sudah harus bangga gitu ya. Sudah mendunia, tidak hanya menasional gitu ya. Nah, nanti kita cari jurnal-jurnal sehingga Anda bisa melihatnya ya. Di Oke, itu ya. Ada pertanyaan? Ini masuk semua ya? 23 ya temannya? Mas 24, Tolil Pak. Albab. Yang sudah kan aja di mie ayam kok gak kelihatan. Rahmatullah. Maulani Allah. Tambah seger ya. Tambah moncer. Ya. Halo. Nggak kelihatan ini, lihatnya dulu. Aulani Am, Dewi Umaro, Yor. Hadir. Haris, Azam, Firman, Hamdan, Cendri. Oppo ini siapa kok diganti? Rahmatullah ada ini tapi nggak nampak ini. Sastra Wijaya. Mana Rahmatullah ini? Sinyal, Pak. Sinyal bermasalah. Nah, itu. Oke, ada pertanyaan? Nggak usah lama-lama kalau Zoom ya. Nggak boleh. Nanti kuota Anda cepat habis itu. Hanya Pak. Ya, intinya kamu mulai sekarang mencari tema-tema untuk 2 artikel yang bisa diinternasionalkan satu, yang nasional satu, dengan konsep-konsep yang ada di dalam timeline perkuliahan. Minggu depan saya akan tanyakan konsep-konsep itu satu dengan paling enggak Anda harus punya judulnya apa dan literaturnya apa. Sedapat mungkin yang banyak literatur itu. Dengan judul kan cepat. Kalau Anda sudah punya 100 literatur, 200 lah aman lah ya. Ya. Cari sekarang itu mudah. Anda cari satu artikel itu nanti di related artikel yang terkait itu langsung bisa banyak ya. Tinggal klik-klik gitu aja. Jadi tidak butuh waktu lama Anda menulisnya gitu ya. Untuk yang bahasa Inggris, semua abaikan dulu gitu ya. Anda tulis bahasa Indonesia yang baik dan benar dulu semua ya. Nanti kalau sudah tinggal diterjemahkan ya. Gitu ya. Terjemah ya. Nanti banyaklah orang yang biasa terjemah itu ya. Gitu. Paling enggak Anda kalau enggak tembus jurnal internasional bisa tembus di jurnal Sinta 2 tapi yang sudah bahasa Inggris. Ya. Itu akan membantu saudara di dalam menyelesaikan studi ini ya. Nah, terus lupa saya, apakah sudah punya Google Scholar semua coba?
Ya, Anda besok semua artikel itu harus pakai email student UIN Sunan Kalijaga ya. Jangan sampai pakai email pribadi seperti Belum Pak, belum. rahmatullah@gmail.com. Itu jangan. Pakailah email institusi. Coba Anda nanti di list di grup emailnya apa itu ya. Name student @student .uinsuka.id. Ya, Gimana, itu. Pak? Apa? Anda cari ya. Coba buka mail suka. Mail suka, pakai browser saja ya. Mail suka. Nah, terus masuk, klik masuk ke mail suka UIN ya, mail suka itu. Klik, langsung masukkan NIM sama password ketika masuk SIA. Tidak bisa. Yang penting Anda Google Gmail-nya, Anda tutup dulu kalau ada yang masih terbuka ya. Bisa? Sudah bisa? Loading, Pak. Loading. Hai Rahmat, kenapain? Bengong. Nggak bisa nih, Pak. Nggak bisanya kenapa? Tulisannya invalid. Anda tutup dulu yang Gmail. Sign out dulu. Oh, Yang Gmail. Oh. Tidak valid. Bisa nggak Mas Firman? Mas Aula, Email tidak valid, Pak. email. NIM-nya? Di logout atau di close, Pak? Ya apanya? Yang email lama di Gmailnya. Gmail-nya di anu aja di close. log out dulu, keluarkan dulu. Iya. Sign out dulu. Masih nggak bisa, Pak. Bisa. Nggak bisa, masih invalid. Apa? Kenapa? Apa ini? Masih invalid email, Pak. Invalid email? Ya. Bisa, Pak. Tuh. Oh, ada yang bisa. Yang bisa siapa itu? Saya, Pak. Saya siapa? Kuratayun, Pak. Nggak bisa. Soalnya saya dulu benerin invalid, sama Pak, terus Bapak nanti Ayun semua, Pak. nanti minta tolong ke bagian informatikanya buat divalidkan biar berhubung.
Tolong yang lain berbagi ya, yang sudah. Tetap invalid, Pak. Harus hubungin pihak. Gimana? Sudah? Belum, Pak. Mbak siapa? Ayun, gimana caranya? Tolong ke bagian komunikasinya Pak. Saya kirim email agar bisa divalidkan karena mau validasi di Google Scholar itu. Jadi setelah sudah valid baru bisa verifikasi di Google Scholar. Oke. Yang lain? Hanya bisa satu toh yang ini. Mas Jor Harta? Belum, Mbak. Belum. Belum. Mas Azam bisa nggak? Mas Hamdan Hidayat? Belum, Pak. Tadi padahal udah keluar Jor? dari Gmail ya. Ananta? Udah keluar. Mas Ahmad kenapa? Nah, juragannya kayak muncul. BMW Sunan Pandangaran. Juragan. Mana Sabo? Sastra Vijay mana? Mbak Umarah sudah bisa? Belum Pak. Sudah. Kayak sambil jalan nanti itu gampang ya. Nanti di WA kita grup WA ditanyakan. Setelah selesai punya email UIN, Anda buat Google Scholar. Pengen lihat Anda sudah punya tulisan berapa itu. Ya, kalau belum, mari kita padu bersama untuk menulis itu. Ya. Anda harus bangga punya tulisan karena tidak hanya Anda yang bangga, tapi juga fakultas S2-nya juga berbangga. Akreditasi prodi S2 itu lebih menekankan ke akademik kayak begini nih. Anda harus punya tulisan, tidak hanya saja punya tulisan, tapi juga harus tersitasi. Anda banyak yang ngutip ya. Kalau nggak ada yang ngutip ya, ada mahasiswa S3 saya dari YIN mana? YIN, sebuah YIN di Ponorogo ya. Tapi tulisannya banyak, dia 10 lebih, tapi nggak ada yang ngutip. Nah, caranya bagaimana? Anda menulis itu, Anda selalu di-share tulisan saudara itu. Biar ada yang membuka, mendownload, kemudian membaca, di-download, membaca, kemudian disitasi. Paling nggak Anda sitasi sama kawan-kawan Anda lah di kelas ini. Ya. Kalau Anda punya tulisan kemudian disitasi orang banyak, ya lumayan luar biasa itu ya. Akan menjadi bahwa tulisan Anda bermakna. Saya ini tahun ini sekitar 100 yang sudah mengutip tulisan saya, 100 orang, 100 tulisan itu ya. Kayak gitu Anda sudah mulai memikirkan itu. Oke ya, siap ya. Nggak usah lama-lama kuliahnya. Sepenting jadi tugasnya ya, 2 ya. 2 asumsinya ya samalah dengan dosen yang
Kemarin kan 1 karena 7 pertemuan, ini kan 14 pertemuan ya. Nanti part pertama 1 artikel, part kedua 1 artikel itu ya. Itu sudah Insya saya Allah. perhitungkan sudah kalau 60 hari berarti 7 minggu itu berapa? Ini 7 minggu. 7 minggu itu 70 hari. Ya, sudah jadilah. 30 hari 1 artikel itu bisa ya. Goyu. Firman goyu. Ya, ngapain Anda sekarang di rumah? Nggak usah ke perpustakaan. Sekarang pulsanya diperbanyak itu ya. Ya, punya wifi. Kalau nggak ada wifi, lari ke kafe atau apa. Yang penting menyendiri, jangan jaga jarak ya. Yang penting itu mencari literatur ya. Masa depan perpustakaan itu tidak hanya ditentukan oleh gedung yang megah ya, tapi juga ditentukan oleh jumlah repositorinya, tulisan yang ada di dalam websitenya itu, ya, gitu. Silakan Anda bisa hubungi saya atau lewat grup membahas tentang tema-tema ini yang ada di kuliah ini, ya itu. Jangan seperti kemarin ya, tahun ini saya agak saya ketati dan harus submit ya. Kalau nggak submit nggak tak lulus lah. Ya. Rahmat kemarin ya cari katanya Rahmat suruh bayar 1 juta. Saya bilang ya terserah, kalau mau ya lanjutkan, kalau enggak ya ditarik saja gitu. Sebenarnya tapi aneh itu ya. Gitu. Jadi Anda harus melukis ya, melukis diri Anda dengan artikel saudara. Jangan sampai Anda mengcopy paste tulisan orang lain. Hindari pengutipan ayat, terjemahan ya yang sifatnya kayak kayak kutipan langsung ya. Kalau bisa menjelaskannya itu memakai diparafrase ya. Ada seorang peneliti dari luar negeri itu menulis tentang Al-Quran tanpa menyebut 1 ayat pun di dalam Al-Quran secara lengkap. Ya, hanya kata ini dalam QS ini menyebutkan pentingnya misalnya bahwa Tuhan Esa misalnya, itu kayak gitu. Tuhan Maha Esa. Yang dimaksud Maha Esa itu seperti apa, digambarkan apa, jelaskan itu. Ya. Siap dah? Dan berapa mata kuliah semester ini? 3. Ada berapa mata kuliah? 3. Halo? 3, Pak, 3. 3, cuma 3. Bikin 6 artikel ya cepat sama tesis iso. Bisa. Ya, Mas Firman jangan senyum-senyum ya. Nanti enaknya di belakang. Oh, ternyata. Ya. Ini melukisnya lewat Google Scholar biar Anda kalau jadi dosen itu dicari orang. Oh, Aulani Am ini kok ganteng banget ya. Oh, Google Scholar-nya sebutnya banyak. Masya Allah. Maksudnya Google Scholar-nya, bukan Aulani Am ya. Masya Allah. Google Scholar-nya cantik ini Mbak Marni ini ya. Oh, ternyata sudah punya 15, ikuti banyak orang kayak gitu itu. Pasti Anda nanti kalau daftar dosen tidak akan tertolak. Kelemahan dosen sekarang itu banyak yang dosen-dosen yang senior itu tulisannya kurang gitu loh. Ya, Anda mulai sekarang membenahi itu dulu. Ya, menulis ya. Nanti kalau pengen bareng-bareng ya nggak apa-apa, nanti bikin satu lagi kolaborasi bersama ya. Ini ada Yusikon, kalau mau ya nggak apa-apa. Nah,
tak kirim flyernya nanti dikirim. Ini kan 14 orang ya, 24 ya, 23 ya. Misalnya satu artikel 5 orang kan jadi 4 artikel. Itu sudah masing-masing punya Google Scholar 5 itu. Udah tuh ya, kalau ikut semua ya bisa 24 itu. Ya bisa 5 artikel itu menjadi bersama. Jadi kalau bersama itu lebih mudah ya. Ya, lebih mudah ya untuk menyelesaikannya dan tidak menjadi beban itu ya. Ya. Itu. Jangan merasa berat. Nah, tuh kok berat ini ya, tapi belum dilaksanakan. Pertama harus Anda memiliki impian ini. Impianku lulus S2 Magister SKH ini harus punya 10 tulisan. Ya harus diwujudkan ya. Ya, sikap Anda keseharian itu ya harus ditunjukkan bahwa Anda juga siap belajar membaca dan menulis. Kalau hanya nonton buka WhatsApp gitu ya, nanti ahlul WhatsApp ya, itu tidak akan selesai. Misalnya gunakan waktu tertentu minimal 4 jam misalnya. Anda nggak pakai WhatsApp tapi serius ya menulis itu akan lebih baik hasilnya. Ya, Anda ketinggalan WhatsApp sejam 4 jam itu kan nggak masalah ya. Nanti bisa dibuka lagi ya. Itu. Kemudian nanti itu capaian Anda itu bisa dituangkan di web pribadi Anda, ditulis. Ya, barangkali nanti orang melihat, oh tulisannya Mas Nia bagus, saya undang ya di Roma Vatikan, kan siapa tahu ya, ketemu Paus Benedictus ya kan enggak tahu saya ya. Mas Firman, tulisannya bagus ini. Saya undang ke Jenewa. Ini tiketnya ya. Sama calon istrinya atau istrinya sana diajak itu ya. Oh, senang sekali kalau nggak punya calon istri ya calon mertua calon ayah calon bapaknya ibunya itu ya. Anda harus bangga, tulislah sebaik mungkin, jangan meniru orang lain, hindari copy paste, kalau enggak Anda parafase biar tidak sama dengan milik orang lain. Kemarin ada mahasiswa saya itu diplagiasi ya oleh perguruan tingginya Kiai Mojokerto itu, Abdul Halim itu. Oke ya Mbak Dini gitu ya, siap ya, lukis hidupmu mahasiswa S2 dengan menulis dengan kualitas the best ya, paling baik ya, baca ya, jangan seperti ibu-ibu ya, ibu-ibu ya, guru-guru. Saya ngajar itu belum bikin artikel 95% meniru di blog ini. La haula wala quwata illa billah. Kok begini gitu ya, itu. Karena alasannya nggak paham. Nggak paham jangan sampai begitu caranya ya. Nggak paham diskusikan, ambil materi, nggak semua. Ada misalnya satu buku diambil literatur review itu ya. Saya ceritakan, anak UGM itu, mahasiswa S1 antropologi itu bisa mencarikan 200 artikel dalam literatur review. 100 artikel loh. Internasional. Apakah itu baca semua? Tidak. Mahasiswa S2 atau S1 tadi hanya membaca judulnya ya. Anda baca judulnya, kalau nggak paham tambah abstraknya, kalau nggak paham tambah pendahuluannya, kalau nggak paham tambah kesimpulannya. Kalau nggak paham ya jangan, yang terakhir jangan kamu jadikan rujukan, nggak paham kok jadikan rujukan itu ya. Ya itu.
Kalau orang cerdas itu dengan satu fenomena saja. Ini ada kritik orientalis barat itu gini. Kalau ngikutin. Pentingku sakit itu. Mau nggak ini? Sakit ini. Ya. Apa? Itu ada Mbak Dini, Mbak Dini. Aduh, Mbak Dini. Ini cowok Mbak Dini. Gitu. Guyu. Ganteng ini ya. Ya itu. Ini sangkut Mas Hatta. Yes. Ya itu. Jadi tadi apa? Jangan copy paste itu. Hati-hati sekarang. Kemarin ada jurnal saya Esensia itu bermasalah karena satu footnote, bayangkan. Apalagi kemarin juga Esensia diplagiasi seluruh tulisan baik judul sampai akhir itu diganti dengan nama orang lain. Bayangkan itu kan parah itu. Ya. Jangan sampai begitu. Apalagi era digital, ini rekam jejaknya kelihatan di dunia maya ya. Nanti kelihatan, kelihatan Aulani plagiat. Kalau gitu gimana? Hancur pesona telur itu ya. Sudah ya. Hancur ya. Jangan sampai begitu. Ya. Nanti saya bantu untuk menganalisis tentang pemilipannya lewat akun Turnitin ya. Yang penting bahasa Indonesia Anda artikelnya itu bagus, itu terjemahnya malah mudah itu ya. Gitu. Jadi satu tema yang menarik, tidak usah terlalu besar, spesifik dan bermakna bagi dunia global itu ya. Misalnya tentang fundamentalisme apa ya, agama ya. Anda kan sekarang kan misalnya kalau Anda ingin mempertanyakan di Kristen ada nggak aliran fundamentalisme? Tidak apa-apa, tunjukkan aja. Bikin fundamentalisme agama antara Islam dan Kristen. Apa sebagaimana dalam Al-Quran dan Bible dan prakteknya. Itu bagus itu. Anda bisa menunjukkan bahwa seolah-olah misalnya shockingnya kan Islam menjadi bagian dari radikalisme. Ya, apakah agama lain memiliki isu radikalisme tersebut atau tidak? Itu dijawab juga bisa itu ya. Kaitkan dengan kitab sucinya masing-masing. Karena materi kita tentang kitab suci itu. Ya, banyak sekali kan tema-temanya. Tinggal Anda mencarinya itu ya. Mencari dengan baik di Anda tuliskan ya, diseminasikan lewat jurnal dan Anda memiliki kelebihan memiliki tulisan di akun riwayat Anda minimal di Google Scholar terekam dengan baik. Ada yang masih satu, ada yang dua, ada kosong, mari kita isi ya. Dan saling mengutip dengan yang lainnya. Ada pertanyaan? Sudah sejam lebih ya. Gimana? Gimana Mas? Mas Bu Marni, Pak Hamdan Hidayat, Mas Rahmat udah bisa? Mas Haris, Surakan BMW wah diganti. Surakan BMW kelas kakap ya. Mana koncomu sing pandanaran di sini? Sastra Vijay.
Yang Oppo itu siapa? Oh, Umam. Umam Rizki. Iya, Oke. Pak. Kalau saya pangling rambutnya. Kayak payung hutan iso ya. Enggak ada. Iya, Pak. Mendengar, Pak. Temanya individu saja. Enggak. Ya, 2 itu individu. Nanti kelompoknya nanti akhir aja. Nanti kalau sudah jadi semua nanti kalau kelompok nanti yang sunnah aja nanti nih kalau Yusikon ya kita nulis bareng atau Anda sendiri dengan kawan-kawannya Yusikon ini kalau bisa tentang Al-Qur'an dan biopolitik. Ya bebas tapi nanti saya di list di grup ya judulnya ya. Oke, Pak. Di grup ya biar tidak sama ya. Iya, Pak. Biar tidak sama ya. Iya. Cari yang orang banyak membahas dan ada celah-celah Anda mendapatkan yang disebut dengan novelty itu. Oke. Oke, sudah nggak ada pertanyaan. Kalau nggak, saya akhiri. Ya. Sampun, Pak. Oke ya, itu aja dulu. Kurang lebihnya mohon maaf. Ingat Anda baca-baca dulu sekarang. Sehari ini, 2 hari ini, baca. Kumpulkan jurnal-jurnalnya. Kalau mau tentang Kristen ya tadi yang kaitannya dengan religius itu tadi. Hubungan Kristen Islam ya Muslim itu ya tadi dialog-dialognya banyak sekali ya itu. Oke, itu aja kita akhiri dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Anwari di close ya. Nanti di close.